Seperti biasa trader, pada hari ini tanggal 15 Juli tahun 2022, saya Maurits dari Amarket, analis trading dari Amarket, akan membawakan sedikit analisa trading pada hari ini. Analisa yang saya bawakan ini dengan maksud dan tujuan sebagai masukan, arahan, dan panduan buat para trader semuanya dalam mengambil posisi nanti. Tapi pada prinsipnya, analisa yang saya berikan ini hanya merupakan acuan ya, dan para trader harus kembali lagi menganalisa sendiri. Karena analisa yang paling terbaik itu analisa kepunyaan diri sendiri. Itu analisa yang paling good, paling terbaik. Oke trader, kita akan masuk pada analisa kita, tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang tema harian kita pada hari ini. Tema hari ini adalah keperkasaan dolar selama 20 tahun terakhir mencapai nilai tertinggi. Ini adalah sejarah yang sangat luar biasa. Dari tahun 2002 sampai sekarang, ini adalah nilai yang paling tertinggi. Dan saya sudah sekali lagi bilang kemarin di analisa saya kemarin, ya trader ya. Saya mau bilang, sorry trader. Sorry trader semuanya. Sorry. Kita lanjut. Lanjut kita. Ini saking bersemangatnya saya. Sampai seperti kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut trader. Mohon maaf. Trader kita lanjut. Jadi trader semuanya. Analisa yang sangat luar biasa. Dimana dolar sampai dari tahun 2002. Ini adalah nilai yang paling tertinggi. Kalau trader melihat rangkuman-rangkuman analisa saya, rangkuman-rangkuman acara saya di Facebook, di YouTube, trader selama 1 minggu ini saya memprediksikan bahwa dolar itu Euro USD, dolar akan naik. Malah saya sempat kemarin bilang kan bisa dolar bisa 107 bisa 108 dan 109. Apa yang terjadi? Mulutku ini panas trader. Kepanasan mulutku ini membuat menjadi sebuah kenyataan. Dolar tertinggi sampai 109, euro angkel saham dolar terendah sampai di titik yang paling terendah 0.9999. Malah saya bilang bisa sampai 95. Ya. Bisa sampai 95. Analisa saya kemarin selama 1 minggu ini saya bilang bahwa dia akan turun sampai 0,99 109 dan menjadi kenyataan. Sebenarnya kalau trader semuanya menonton acara saya, sebenarnya saya udah kasih sinyal di situ. Saya udah memberikan sedikit sinyal buat para trader. Sebenarnya saya bukan tipikal orang bilang, "Hai, buy di sekitar sini, sell di sekitar sini." Jangan. Saya memberikan secara panduan, saya memberikan secara arahan. Ibarat saya tidak akan memberikan ikan buat para trader, tapi saya mengajarkan para trader cara memancing yang baik dan benar. Karena kalau saya memberikan ikan, saya cuma bisa memberikan ikan 1 ikan, 2 ikan, 3 ikan. Tapi kalau saya mengajarkan para trader, memberikan arahan para trader cara memancing yang baik dan benar, para trader bisa memperoleh 1 ton ikan. Ya, itu dia. Itu pun juga dalam analisa-analisa yang saya bawakan. Ya. Kita lihat langsung aja di platform trader. Nah, kita masuk. Ya. Trader bisa lihat di sini. Di platform ini trader bisa lihat ya. Di sini sudah sangat jelas, bayangkan trader semuanya sampai 109 kemarin. 109 bayangkan trader 109.120. Nilai paling tertinggi dalam sejarah. Nilai paling tertinggi dalam sejarah dolar Amerika. Trader bisa lihat dengan jelas sana ya bagaimana dolar Amerika naik ya. Karena kalau kita lihat trader semuanya, kenapa bisa sampai kayak gitu trader? Dolar menyentuh ya. Dolar kenapa bisa sampai kayak gitu? Sebenarnya sangat simpel trader. Dolar bisa menyentuh karena risk off yang membuat dolar ini tetap berada di pihak yang sangat luar biasa. Ya. Risk off. Kekhawatiran resesi mempertahankan dolar pada jalur bullish yang sangat tinggi ya. Dia pertama sepanjang
paruh waktu, ya, ekspektasi yang sangat luar biasa, ya. Di samping itu pun juga kenaikan suku bunga 100 BP, ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa akan terjadi seperti kayak gitu, ya. Trader harap ingat, ya. Harap diingat. Kalau kita lihat trader, di sini ada saya mengutip sebuah pernyataan dari Gubernur Sentral Bank, ya, salah satu Gubernur Sentral Bank, sabar kita lihat dulu, salah satu Gubernur Sentral Bank Amerika, ya, salah satu, ya. Nah, saya lihat di sini di pernyataannya dari salah satu Gubernur Federal, ya, Christopher Waller. Dia mengatakan bahwa pasar mungkin telah maju dengan memperkirakan kenaikan suku bunga hingga 100 BP pada bulan Juli, ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa apabila dengan menambahkan kenaikan 75 BP akan membawa mereka ini akan menjadi suatu yang netral, ya. Ini lihat, ya. Dengan kenaikan sebesar 5,52%, ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa dolar ini dia sangat menguat, ya. Nah, ini dia. Ini dia para trader semuanya. Ini yang harus para trader pahami, ya. Nah, oleh karena itu kenapa trader kita bisa lihat bahwa Euro USD dia bisa jatuh sampai 0,9951. Kita lihat dulu di platform. Euro USD trader, Euro USD bisa turun sampai 0,9951. Bayangkan 0,9951. Ini nilai yang paling terendah, ya. Nah, 0,99515, ya. Nilai yang paling terendah. Bayangkan trader. Bayangkan, ya. Ini yang ingin saya bilang buat para trader, ya. Bayangkan, ya. Hal ini terjadi karena salah satu faktor juga adalah gejolak yang terjadi di Eropa. Karena Gazprom, salah satu perusahaan minyak terbesar di Rusia, mereka tidak akan menjamin untuk melanjutkan fungsi dari pipa Nord Stream, ya, yang akan menyalurkan seluruh gas ke Eropa. Eropa gunjang-ganjing. Eropa gunjang-ganjing setelah statement yang dikeluarkan oleh Gazprom. Semuanya ini sebenarnya sebenarnya kalau permasalahan ekonomi yang terjadi di Eropa dan dunia ini, permasalahan yang paling penting itu, kalau menurut saya, orang yang paling bertanggung jawab permasalahan ekonomi yang terjadi, resesi yang terjadi di Eropa dan lain-lain adalah Presiden Ukraina. Menurut saya. Karena semua itu berawal dari peperangan. Kalau seumpamanya tidak ada peperangan, Eropa tidak akan terjadi resesi. Amerika tidak akan terjadi resesi. Ini karena peperangan. Oke, COVID ada, tapi tidak sebesar. Tapi setelah peperangan terjadi, di mana mereka memblokade Rusia. Ya, Rusia yang mempunyai kekuasaan yang penting untuk Eropa dalam hal sumber daya alam, gasnya, minyaknya. Apalagi Rusia dia menutup jalur ekspor, ya, minyak sawit, ya, bukan minyak sawit, minyak ya, minyak sawit Ukraina ke seluruh dunia. Laut Hitam ditutup karena semua gonjang-ganjing. Sampai Presiden Indonesia Pak Jokowi aja, bayangkan trader, Pak Jokowi aja datang bertemu dengan Presiden Rusia itu buat apa? Untuk melobi supaya jalur perdagangan ini dibuka. Karena kalau jalur perdagangan dibuka, gandumnya dikirim ke seluruh dunia. Karena penghasil gandum Ukraina dan Rusia adalah salah satu penghasil gandum yang terbesar di dunia, kan. Nah, setelah ditutup, apa mau terjadi? Semua dunia membutuhkan hal tersebut. Misalnya Indonesia membutuhkan itu buat mie, ya. Kalau sudah tertutup kayak gitu, kan semuanya terjadi, kena resesi, macet, ya. Sampai isu ini aja diperdengarkan atau diperbincangkan di rapat-rapat, terutama rapat G20 di Bali. Nah, ini dia trader. Ada satu benang merah yang terjadi, ya. Kenapa hal seperti ini terjadi? Kenapa dolar begitu naik dan mata uang Eropa sampai benar-benar turun? Imbasnya akan lari ke aset lain. Emasnya turun, Bitcoinnya turun, semuanya imbasnya akan terjadi trader. Makanya saya bilang sebenarnya kalau tidak terjadi peperangan,
ya. Ini santai, dia masih dalam standar normal. Semua berawal dari peperangan yang terjadi. Oke, COVID naik, tapi setelah itu dia turun. Tapi yang paling benar-benar ini peperangan. Setelah terjadi peperangan, akhirnya dia naik. Ini nanti apalagi nanti kalau tanggal 28 nanti BP 100 BP dinaikkan oleh The Fed. Wah, ini bisa turun lagi. Nah, saya bisa bilang jangankan 0,995, bisa sampai 0,80 malahan. Kan? Bayangkan trader, memang Amerika membutuhkan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Akibat penaikan suku bunga, otomatis dolar Amerika akan menguat. Akibat dolarnya menguat, dia akan menekan. Nah, permasalahannya, Gubernur Sentral Bank Eropa ya, masih merasa yakin bahwa kenaikan ya inflasi yang terjadi masih dalam genggaman mereka. Tapi akhirnya kenapa? Udah terlalu tinggi. Gubernur Sentral Eropa juga akan menaikkan suku bunganya sampai 75 BP. Nah, akhirnya ini adalah pertempuran antara Eropa dan Amerika. Nah, kalau udah dalam pertempuran kali ini ya sebagai seorang trader ya kalau di saat kuat bertemu kuat ya pasti ya dia akan santai aja. Itu mungkin artinya kan sideways. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi kalau kita melihat pasar yang terjadi trader ya, kalau kita lihat pasar yang terjadi sekarang ya, kita lihat nih. Dengan kenaikan yang sangat tinggi dan luar biasa tinggi, ya trader lihat ya, penurunannya, tendensinya trader lihat. Kalau secara logika orang bilang berada di oversold, tapi dia akan naik. Tapi trader itu teknikal. Teknikal bilang dia sudah berada di. Orang teknikal kemarin ngamuk-ngamuk, ada traderku aja sampai telepon, waduh bos teknikal nggak jalan. Aku bilang teknikal itu kan cuman statistik. Teknikal itu cuman statistik. Sedangkan yang menggerakkan pasar ini adalah fundamental. Teknikal semua udah bilang buat teknikal dia udah siap nih, udah menembus ya 30 naik ke atas pasti over sold, pasti buy. Tapi kalau seumpamanya nilai harga konsumen dikeluarkan dan harganya naik ya, inflasinya naik ya seperti kayak gitu ya, apa yang terjadi? Ya penguatan, misalnya penguatan dolar yang terjadi semua pada turun semua. Teknikal itu hanya merupakan perhitungan statistik ya, melihat gejala yang sifatnya cuman temporary dalam waktu yang tidak terlalu ya panjang. Tapi fundamental ini dia mengukur dalam waktu yang panjang trader. Kita bisa lihat fundamental yang terjadi, bayangkan ya. Ya, ini. Dia arahnya ini udah ketahuan. Tendensinya ini udah ketahuan. Ya, bahwa trennya ini turun. Nah, orang-orang kemarin ngomel-ngomel semuanya, waduh saya udah tembus di bawah, udah baik, tapi dia masih turun terus. Iya kan, saya udah bilang fundamental ini yang menentukan. Teknikal itu digunakan di saat kita akan masuk pasar. Itu aja sebenarnya. Teknikal digunakan di saat kita akan masuk pasar, trader. Di saat kita akan masuk pasar. Nah, oleh karena itu trader harus lihat ya. Trader harus lihat. Saya bisa bilang ya, ini oke, dia nih logikanya gini. Saya kenapa bisa bilang bisa sampai 95? Nanti bisa aja dia naik agak sedikit tinggi dulu, setelah itu dia turun jatuh lagi ke bawah. Melanjutkan fungsi penurunan yang terjadi trader. Nah, ini dia. Ini yang harus para trader ingat dan paham bahwa dolar ini tidak tertutup kemungkinan dolar ini akan naik terus dan naik terus ya. Akan naik terus dan naik terus sehingga dia bisa memberikan tekanan. Trader bayangkan 20 tahun dalam sejarah. Tendensinya, dan saya bilang tendensinya masih tinggi trader. Dia mungkin bisa sini nanti setelah itu dia ambil sedikit turun dulu, ambil napas dulu, mungkin dia turun mungkin sampai 107 atau 106 ya. Oke, dia sampai 107 contoh ya. Mungkin dia turun sampai 107. Mana saya besarin dikit. Nah, oke, mungkin dia turun di sekitar sini ya untuk mengambil posisi lah. Oke, 106 ya. Habis itu dia naik lagi. Begitu, makanya kan saya bilang fundamental masih sangat kuat, tendensinya masih bisa sangat kuat, dan harga euro Uncle Sam dolar ini masih bisa menurun terus. Ya, segala sesuatu itu bisa terjadi. Segala sesuatu itu bisa terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan suatu saat trader mengulang kisah lama, dia akan turun sampai level yang paling terendah di saat 0,8. Ya,
Tapi tujuan utama dia itu awalnya dia bukan situ. Tujuan utama itu saya bisa bilang bahwa tujuan utama dia itu akan daerah sini. 0,966. Kan makanya saya bilang kan 0,95. Oke, 0,96. Tujuan utama dia di sini. Ya. Ini dia tujuan utama. Kalau dia udah melewati situ, dia akan mencoba sampai titik yang paling terendah di 0,82. Atau dia akan coba dulu sampai di 0,86. Tapi ingat, tujuan berikutnya di 0,96. Kalau udah lewat, dia akan turun lagi sampai 0,86 dan sampai paling terendah adalah 0,82. Ya. Oleh karena itu trader, saya bilang sekali lagi bahwa pasangan mata uang ini dolar tidak tertutup kemungkinan akan naik terus, ya, akan naik terus sehingga bisa membuat mata uang lainnya akan turun, ya, aset-asetnya akan turun. Misalnya emas kemarin itu turun paling terendah, ya, itu paling terendah kemarin, ya, dia turun paling terendah itu ya sampai level 1700 sampai 1600 ya. Itu dalam 20 tahun itu dia turun trader. Dalam 20 tahun trader. Ya. Trader harus lihat ya. Ini yang paling terendah ini dalam 20, bukan 20 tahun, 2 tahun deh kalau nggak salah deh. Nih. Ini ya, itu terendah. 2 tahun, 2012. Ya, 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, nih. Dalam 10 tahun 2012 titik yang paling terendah di sini. Ya, nih. 2012. Nah, 2012 bulan Desember. Bayangkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi sampai yang paling terendah itu misalnya di sini, level sini. 1539. Ini dia. Kalau mau naik ya gampang aja. Kalau Mas mau naik gampang aja. Bom atom aja. Pasti naik ini. Bercanda trader. Nah, itu dia ya. Nah, ini yang ingin saya bilang buat para trader supaya trader melihat fundamental yang terjadi ya, dan dari fundamental ini bisa mengarahkan trader ke depan seperti kayak gimana. Tugas seorang trader adalah menganalisa, dan menganalisa. Trading itu hanya pengulangan apa yang telah terjadi. Reinkarnasi bahasa kerennya. Trading itu adalah sebuah proses reinkarnasi. Nah, untuk bisa reinkarnasi itu kan ada zaman-zamannya, ya. Contohnya ada zaman Maradona. Maradona habis, ada zamannya Lionel Messi, ya. Setelah Lionel Messi, mungkin setelah ini zamannya Mbappe atau Haaland. Setelah ini nggak tahu, ya. Setelah ini kita nggak tahu zamannya apa, ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu, trading itu adalah proses reinkarnasi dari apa yang telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi pada saat ini. 2002 telah terjadi penurunan yang paling terendah, tertinggi, dibalas lagi pada tahun 2022. 20 tahun. Gold 2012 paling terendah. Hari kemarin 2022 paling terendah. 10 tahun, 10 tahun. Proses reinkarnasi. Oleh karena itu trader, dengan fundamental yang saya berikan, analisa ke depan yang saya berikan, memberikan sebuah pandangan yang besar buat para trader, kejadian yang akan terjadi ke depan sama seperti kayak gimana. Oleh karena itu, gunakanlah teknikal dalam mengambil keputusan. Itu adalah hal yang paling penting dalam trading, para trader semuanya. Demikianlah topik kita pada hari ini. Salam Indonesia Profit.